Kita aja tahu gimana feeding out children, gimana kita itu memberi makan anak-anak sendiri. Itu dari mana naluri seorang ibu? Dari Tuhan. Naluri seorang ayah itu dari mana? Dari Tuhan. Naluri seorang ibu sehingga ada ASI ketika dia melahirkan. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan manusia, pria dan wanita dalam gambaran rupanya. Naluri mama itu dari Tuhan. Naluri papa itu dari Tuhan. Udah gak usah ajari Tuhan, bless me. God knows how to bless you. Tuhan tahu gimana memberkatimu. Kami tidak ingin keluputan semua panggilan Tuhan, mandat, berkat dari Allah. Kami tidak mau salah mengenali apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang bukan. Kami mau bisa melihat Tuhan dulu sebelum orang lain di sekeliling kami yang kurang peka atau mereka yang belum kenal Tuhan. Kami rindu Tuhan seperti murid-murid-Mu mengenali Tuhan di pantai Danau Tiberias itu. Hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Di hari Paskah ini Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya termasuk di pinggir pantai atau lautan gitu. Kami tahu ya Tuhan, kami sekarang berada di transisi dari satu hal ke hal yang lain. Berada di pinggir, selalu di borderline, ya Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, atau melakukan kehendak kami. Kami mau berjalan dalam kesetiaan dan ketaatan. Tuntun kami, kasih kami pewahyuan yang datangnya dari Engkau. Supaya kami gak salah jalan. Dan beri kami iman Tuhan untuk melihat mujizat Tuhan di tahun bergeseran. Terima kasih Tuhan, kami libatkan Engkau sebagaimana Engkau selalu rindu melibatkan kami. Kami undang Engkau sekali lagi. Urapi kami, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Praise the Lord. Yohanes 21 ayat 1-14. Saya bacakan dulu ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka nggak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan yang di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Mengenali Tuhan di pantai Danau Tiberias, jangan salah kenal. Ya, kita harus tahu rencana Tuhan dan kehendaknya. Kalau kita nggak tahu rencananya nggak apa-apa, tahu kehendaknya. Kita bisa kenal kehendak Allah dulu, pasti masuk rencananya. Tapi kalau kita menuntut tahu rencana Tuhan dulu, baru melakukan kehendaknya, biasanya nanti orang seperti itu akan lewat. Kelewatan semua berkat. Saya mau kita mempelajari setiap ayat ini, pasti ada rema-rema, pewahyuan yang saya tidak rencanakan. Jadi tolong flow dengan saya. Nanti di akhirnya saya pasti akan kasih rangkumannya, summary-nya apa supaya Anda pulang bawa catatan. Ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kita lihat dulu ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, lihat jari saya, Thomas yang disebut Didimus, Thomas yang suka ragu itu seperti kita, Nathanael atau Bartolomeus, orang yang sangat tulus. Dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus ada 2, jangan lupa, Yohanes dan Yakobus. Lalu ada 2 orang muridnya yang lain. Ada 7 orang muridnya. Waktu Yesus mati, mereka gak kecewa sampai kembali ke hidup lama. Mereka itu putus asa karena mereka tidak anggap serius kata-kata Yesus. Atau mereka lebih tepatnya tidak punya konsep apa itu kebangkitan orang mati. Jadi Yesus berkali-kali kasih hint bocoran halus terus. Aku ini akan bangkit, aku akan bangkit loh. Tapi mereka juga tetap tidak, bahasa Jawa Tengahnya mudeng-mudeng, gak ngerti-ngerti.
Jadi akhirnya nggak nyantol tuh di situ, nggak masuk. Sehingga ketika Yesus mati mereka kira ya sudah game over. Tapi saya kagum sih sama murid-murid Tuhan, apalagi sama wanita-wanita tadi siang, sore, pagi tadi saya juga jabarkan, Maria Magdalena contohnya, mereka itu ya devoted to God, devoted to Christ, mereka itu sangat komitmen dengan Tuhan. Bahkan di benak mereka Tuhan tuh mati aja mereka komitmen. Kita itu loh tahu Tuhan tuh hidup, kita nggak komitmen. Cinta mereka kepada seorang Tuhan yang mati itu lebih gede dari cinta kita kepada Tuhan yang hidup. Ya Tuhan nggak pernah mati, Tuhan mati sekali, tapi Tuhan nggak mati lagi. Tapi di benak mereka Tuhan mati sudah. Dan kita tahu lewat kebenaran bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Malah kita rayakan hari ini hari Paskah, hari kebangkitan. Mereka nggak ngerti ginian, mereka nggak punya firman, mereka belum punya Injil di tangan. Mereka juga nggak punya Kejadian sampai kita mungkin adalah Taurat Allah, tapi mereka nggak punya perjanjian baru. Saya kagum sama mereka. Tapi yang membuat saya mengagumi Yesus dan apa yang Yesus ajarkan selama 3,5 tahun sama murid-muridnya, Jesus had taught them well. Yesus sungguh-sungguh telah membesarkan anak-anaknya dengan benar. Sebab anak-anaknya Yesus, anak-anaknya ini murid-muridnya, Yesus usianya sedikit lebih tua, murid-murid Yesus lebih muda, tapi nggak sampai beda generasi. Yesus itu mengajari anak-anaknya atau murid-muridnya ini dengan baik dan benar. Terbukti ketika mereka putus asa tanpa pengharapan, mereka nggak kembali ke kehidupan lama. Kalau kita kecewa sama Tuhan, jatuh masturbasi, pornografi, ngerokok lagi. Kecewa sama hamba Tuhan, dugem kembali. Udah nggak ke gereja. Kenapa sih all or nothing itu why sih? Apa selama ini kita tuh dididik dengan benar di dalam rumah Tuhan itu sia-sia? Murid Yesus loh belajar, mereka kecewa. Mereka nggak tahu kalau Tuhan udah bangkit. Atau mereka sempat lihat tadi pagi subuh waktu Paskah. Tapi mereka masih belum bisa mencerna. Masih belum bisa make sense ini. Sometimes we need to understand first before we obey. Tapi murid Yesus itu beda. Devoted. Hopelessly devoted to you. Kayak lagu itu. Kita tetap komitmen sama Tuhan sekalipun dia nggak ngerti. Mari belajar setia, loyalty. Bukan cuma faithful tapi loyal. Sama Tuhan tuh mesti loyal. Kita nggak ngerti itu juga jangan kembali ke kehidupan lama. Kalau kita kecewa juga jangan langsung kembali ke jalan dosa. Terbukti Yesus ajari mereka dengan benar. Wong buktinya mereka ini bertuju. 5 ketahuan siapa, 2 lagi misterius itu seharusnya menjadi simbol lambang kita. Ada 2 murid Yesus ini tanpa nama. Kita nggak tahu siapa. Yaitu anggaplah Anda dan Anda saya lah. 7 orang ini paling ujung, the worst come to worst, paling buruk mereka kembali ke profesi lama. Karena mereka kan dipanggil jadi rasul. Ini mereka dipanggil jadi full timer nih, keluar dari profesi sebelumnya, nelayan lah, Matius pemungut cukai, si Lewi itu dan sebagainya. Bahkan ada satu pejuang melawan orang-orang Itali, penjajahan Romawi namanya Zealot, Simon the Zealot, bukan Simon Petrus, Simon satunya. Mereka semuanya itu keluar dari profesi itu dan belajar hidup dari iman. Seperti hamba-hamba Tuhan yang tidak punya tanah, kaum Lewi yang dari kemurahan Allah. Waktu mereka sudah buyar nih semua, Yesus mati ya sudah, habislah. Game over guys. Mereka tetap ngumpul. Bagus gak? Gak cuma ngumpul. Lalu tiba-tiba kata Simon Petrus kepada mereka ayat 3, aku mau pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus punya ide bagus. Petrus kan selalu gitu. Petrus itu selalu inisiatif. Gua balik ya, kembali lagi cari kerja. Bagusnya, bukan Petrus kembali ke kehidupan lama. Mereka menghormati pengajaran Yesus, sekalipun di benak mereka Yesus sudah mati. Kepada guru mereka yang mati aja mereka dedikasi loh. 3,5 tahun saya diajari untuk tetap berbahagialah orang miskin, orang yang lembut, orang yang tidak membalas. Mereka tidak kembali di luar boundary atau batas-batas yang Kristus telah berikan dalam pengajaran. Paling-paling mereka berkata, guys, aku mau balik memancing. So good ya. Saya harap kita semuanya lebih dedicated lah sama Tuhan yang hidup gitu loh. Kalau dia ngomong itu udah pegang sampai mati ya. Sampai mati pegang lah. Jangan jual Tuhan. 1 iota firman pun jangan kau jual. Demi karir atau demi apa, jangan kita kompromi. Tuhannya gak boleh dijual, firmannya juga gak boleh dijual. Yang loyal. Aku pergi menangkap ikan. Lalu mereka pergi. Tapi pertanyaannya sekarang di ayat 3b,
Mereka berangkat naik ke perahu kan? Tapi malam itu mereka nggak nangkap apa-apa. Kenapa? Why? Kenapa nggak nangkap apa-apa? Karena Tuhan nggak suruh. Udah gitu aja lah. Kenapa kita nggak nangkap apa-apa? Tuhan nggak suruh. Kalau Tuhan nggak suruh jadi pendeta jangan. Sana mau sekolah teologi juga percuma. Siapa bilang kalau Anda bergelar teologi berarti Anda pasti jadi pastor? Itu panggilan yang direcognize, yang dikenali bukan hanya hanya dari Tuhan, yang dikenali oleh orang lain yang merasakan wibawamu, panggilanmu. Kalau nggak dipanggil jadi seorang businessman, Anda jangan iri sama teman Anda yang kerja sendiri. Sedangkan Anda kerja sama orang, setialah dengan your cup of tea. Setialah dengan cangkirmu sendiri. Tapi serahkan ke Tuhan, Mazmur 23, supaya cangkir itu nanti limpah ruah kalau diurapi. Nggak tentu loh, orang yang kerja sendiri itu nanti lebih sukses daripada orang yang kerja sama orang, nggak tentu. Ya, kalau Anda tidak dipanggil Tuhan, kalau nggak disuruh tuh jangan nekat. Alkitab ajari kita iman, bukan nekat. Tekad ya tekad bulat. Tekad bulat itu adalah kontinunya iman. Nekat itu bukan dari Tuhan. Nekat itu orang bodoh. Tuhan nggak suruh, jangan coba-coba. Kenapa dia nggak nangkap ikan? Tuhan nggak suruh kok, memang panggilannya sudah rasul. Tuhan sudah bilang sama dia, kamu jadi penjala manusia. Hai Petrus, kan pernah kejadian itu. Kan sebelum Yesus mati, apalagi Paskah ini. Ya sebelum itu kan Yesus waktu mengajari mereka, masih berjalan bersama dengan mereka, Yesus pernah sekali membuat mereka menangkap ikan banyak-banyak, lalu Petrus berkata, enyahlah aku orang berdosa, lalu Tuhan berkata, mulai hari ini kamu penjala manusia. Mereka itu sudah dipanggil, nggak boleh balik kucing, itu nggak boleh. Anjing nggak boleh kembali ke muntahnya. Saya disertai Tuhan karena saya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Bersama Pastor Puji semua. Bersama dengan Pastor Yo. Bersama dengan Pastor Yudi di Kalimantan. Bersama dengan Pastor Maxi di Sumatera. Pastor Bernard di Jawa Tengah. Pastor, saya sebut satu-satu. Nah kalau saya sekarang tiba-tiba saya berubah profesi atas kehendak sendiri. Saya kembali balik kucing, kembali seperti dulu. Aku masih seperti dahulu. Gak akan ada penyertaan Tuhan. Anda tidak akan melihat Philip yang berbuah-buah. Saya berbuah bukan karena saya jagoan, saya berbuah karena saya berada di poros kehendak Allah. Berbuahlah di porosmu. Jangan iri gara-gara iri Anda melenceng jalan. Karena apa? Karena rumput tetangga lebih hijau dari rumputku. Ya. Makanya itu banyak orang yang hancur karirnya karena selingkuh. Anda diberkati karena Anda menikah dengan benar. Fondasi pekerjaan diberkati adalah pernikahan yang diberkati. Jadi karena itu jangan pernah Anda keluar jalur. Setialah. Ada hal-hal tertentu yang tidak perlu doa lagi, udah tahu jelas itu kehendak Allah. Tapi ada hal-hal tertentu yang perlu cari kehendak Tuhan lebih lanjut. Ya. Karena itu saya mendapat kesimpulan bahwa kenapa Tuhan izinkan mereka tidak menangkap apa-apa, karena memang Tuhan tidak pernah perintahkan kamu menangkap ikan. Tuhan sudah jelas-jelas perintahkan sebelumnya kok. Hanya karena Yesus mati, apalagi kalau sudah bangkit. Firman itu tidak kadaluarsa. Tuhan sudah pernah berkata, kamu jadi penjala manusia, lu jangan coba-coba mencoba nangkap ikan lagi. Seorang laki-laki yang dibebaskan dari begitu banyak setan, 4.000 sampai 6.000 legion, dia mau jadi pendeta. Tuhan nggak suruh dia. Untung dia nurut. Tuhan aku mau ikut. Tuhan bilang enggak, kamu harus kembali ke Dekapolis. 10 kota itu non Yahudi, buktinya ada peternakan babi. Kamu pergi ke sana, beritakan Injil, ceritakan kepada sesama apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupanmu dan kebaikannya. Kalau dia ngotot ya, aku mau jadi pendeta, pasti jadi pendeta yang nanti menimbulkan banyak masalah dalam dunia gereja. Udah gak usah nilai orang lain. Nilailah dirimu sendiri dan ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Mulai hari ini belajar taat dan setia. Di mana Tuhan menempatkan kita. Jangan iri sama orang lain, rumputnya lebih hijau segala. Jaga-jaga kalau Anda iri karena rumput orang lain kelihatan lebih hijau, pertimbangkan juga rekening airnya. Jangan iri sama berkat. Sebab orang juga sampai ke sana bayar harga. Ya, karena itu udahlah, jangan suka menilai orang lain, belajarlah mengikut Tuhan secara pribadi, secara intim dan dekat. Malam itu mereka nggak nangkap apa-apa, tapi juga ada satu pengertian lain yang Tuhan berikan pada saya. Kenapa malam itu mereka nggak nangkap apa-apa? Tuhan sedang melatih seorang penjala manusia yang agak sedikit ngambek. Agak sedikit, bukan melenceng, tetapi regress, bukan progress, mundur, bukan maju. Tuhan lagi ajari, seorang penjala manusia, lebih tepatnya ada 7. Kalau kalian mau menjalama orang, juga siap-siap dikecewakan. Kalau enggak, jangan jadi seorang saksi. Hari itu lewat ikan Tuhan ajari. Kalau kamu tebarkan jala sekalipun sudah menjadi seorang nelayan yang pengalaman, enggak dapat ikan semalam-malaman, metodenya sudah benar, waktunya sudah benar, sudah betul, yaitu malam hari,
udah cermat. Yaitu waktu ikan biasanya tidak merasa seterancam dalam terang matahari. Semua sudah betul semuanya. Dalam listnya semua sudah dicentang-centang-centang, hasilnya tetap merah. Kalau nangkap ikan aja bisa kecewa, apalagi nangkap manusia. Siapa bilang beritakan Injil tidak bisa ditolak? Siapa bilang kita doakan orang, orang itu langsung berubah? Sebagai penjalan manusia, Tuhan lagi latih rasul-rasulnya. Harus siap pulang tangan hampa. Gereja kita berkembang pesat. Itu semuanya bonus dari Allah. Sekalipun tidak berkembang, ya saya tetap akan beritakan Injil. Sekalipun kalau Anda tidak datang, tidak sampai jubel-jubel, sampai antri-antri, saya dengan gembala lokalmu setempat, saya tetap akan ada di situ, nunggu Yesus Kristus. Tadi di kebaktian sebelumnya saya jelaskan dan jabarkan bahwa church members, church goers, yaitu anggota gereja itu bukan customers, bukan pelanggan, tapi murid. Kami tidak di sini karena Anda datang. Kami di sini karena Tuhan datang. Dan di mana Tuhan datang, Anda dan banyak orang lagi akan Tuhan tarik datang. Kami di sini menunggu Tuhan, bukan menunggu orang. Dan orang bertemu Tuhan. Saya ingin Anda mengerti bahwa sebagai seorang penjala manusia pelayan Tuhan harus tahan banting. Orang Kristen pada umumnya harus tahan banting juga di dunia kerja. Jangan cepat kecewa kalau belum melihat hasil akhirnya. Jangan cepat putus asa kalau belum melihat mujizatnya. Kalau skornya belum seberapa, jangan takut kerja keras. Sekalipun seolah tidak menghasilkan apa-apa. Penjala manusia harus tangguh. Penjala manusia kekuatannya bukan di jalannya. Di penjalanya. Harus kuat. Amin Bapak Ibu. Makanya hari Minggu seperti ini saya mau memuridkan Anda. Memuridkan spirit Anda. Let us lead with our spirit. Biar kami memimpin Anda bukan dengan teori tapi dengan semangat dan spirit kami. Mari kita lihat ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. I love this about Jesus. Ini poin yang hebat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mungkin karena tampangnya berubah. Mungkin karena tubuh kemuliaan itu tidak harus dalam satu wujud gimana. Ada sesuatu yang masih stay, membuat mereka akhirnya mengenali pada akhirnya. Tapi ada hal-hal tertentu yang bisa berubah. Mungkin ya asumsi saya. Tidak ditulis mentah-mentah di Alkitab, tetapi buktinya murid-murid ini semuanya tidak mengenali dia langsung pada saat itu, sampai berinteraksi lebih lanjut. Tapi saya ingin Anda untuk pay attention di jamnya Yesus muncul, yaitu ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Yesus itu datang kunjungi workplace atau tempat kerja rasul-rasul itu. Jikalau dari 7 rasul itu ada yang malas berkata, enggak aku mau pulang aja tidur siang. Enggak ketemu Tuhan. Tuhan tidak ditemukan di tempat pengangguran. Tuhan itu ditemukan di tempat aktivitas. Tuhan tidak ditemukan di tempat-tempat keisengan. Tuhan itu ditemukan di tempat-tempat bertujuan. Hari itu Yesus menilik murid-muridnya di tempat kerja, di office mereka. Tapi karena mereka nelayan, office-nya di pantai Danau Tiberias. Dan hari siang lagi, mereka itu ceklok pagi. Mereka kerja sampai siang-siang, Tuhan itu datang. Tuhan menilik mereka. Saya ingin juga Anda diteguhkan. Bahwa Tuhan gak hanya hadir di gereja. Tuhan itu hadir di tempat kerja Anda. Amin. Saya jaga-jaga kayaknya mau bersin. Gak jadi. Roh Kudus beserta. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Aku mau jodoh, pastor. Aku udah doa terus puasa 40 hari. Puasalah, tapi terlibatlah dalam aktivitas dengan sesama yang berguna. Cari jodoh itu gampang di tempat yang salah. Kesannya cari jodoh itu susah di tempat yang benar. Lebih susah maksudnya, enggak susah. Lebih susah tempat benar. Sesusah-susah apapun lebih baik di tempat benar. Kalau Anda mau dapat jodoh yang benar. Kalau mau dapat jodoh yang gampang, di tempat yang salah, ya dapatnya jodoh yang salah. Meskipun mudah. Paham maksud saya? Kalau Anda cinta pernikahan Anda yang akan datang, cuman Anda cari. Kalau Anda cuman hanya mencari kekasih, gampang di mana-mana. Tapi kalau Anda cari istri yang takut akan Allah, suami yang takut akan Allah, terlibat dalam aktivitas. Meskipun kalau Anda datang ke gereja bukan untuk cari Tuhan. Nanti mataku tertuju padamu, tapi lihat kiri kanan siapa yang cantik. Tetapi meskipun mata Anda tertuju pada Tuhan, tempatkan dirimu di mana ada orang, di mana ada aktivitas, di mana ada kegiatan.
Gimana ada kegiatan? Kalau Anda pernah bersalah pada Tuhan, minta ampun, minta maaf, sudah selesai. Selesai. Sekarang izinkan Tuhan membentukmu di kalangan orang-orang sekelilingmu. Jangan lari, jangan cabut, jangan hengkang dari pertemuan yang dibiasakan oleh banyak orang. Nanti malah timbul kepahitan yang membuat rusuh, yang mengkamiri banyak orang seperti akar kepahitan itu. After you say I'm sorry pada Tuhan dan libatkan diri. Tapi jangan nuntut kalau kita tahu kita ada salah. Belajar untuk dibentuk dari bawah. Nanti lihat ya, tiba-tiba pemulihan Tuhan itu tidak terjadi karena Anda doa di jamah saja. Tapi karena Anda berada di lautan manusia, Anda sedang di tempat kerja atau tempat pelayanan di mana ada besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, tiba-tiba Anda akan lebih mengerti pengampunan Allah. Dan hidup Anda tiba-tiba masuk dalam season lagi untuk produktif. So I want to encourage you untuk tidak menepi dan menyepi. Tapi untuk Anda menengah. Nanti mereka juga disuruh ke tengah, di situ banyak ikan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Pertama kali Yesus menyebut mereka itu anak-anak. Hebat ya. Di kebaktian-kebaktian sebelumnya saya sempat singgung, Yesus menyebut mereka bro. Pertama kali juga di hari Paskah, subuh itu ngomong sama Maria Magdalena, "Kamu beritahu pada saudara-saudaraku." Gak pernah Yesus menyebut or address his disciples like that. Tell my bros. Beritahu saudaraku. Tapi kali ini, dia berseru, tapi pakai term yang berbeda. Dia berkata, "Hai anak-anak, children." Dan kan dari jauh, pantai kan, menggema. Ini special effect sungguhan dari saya, bukan dari Danau Tiberias. "Hai anak-anak, children. Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Harusnya itu langsung ngerti mereka. Ini orang usianya unda-undi. Misalnya saya sendiri ya sama kebanyakan gembala yang bersama dengan kami hari ini itu, kami itu udah bersama sejak masa muda kami. Saya malah melihat mereka belum menikah. Saya nikah dulu by the way, daripada most of them. Lalu habis itu mereka masih di bangku sekolah, juga ada ya. Misalnya siapa itu dari SMA, saya lihat. Ada juga yang dari SD di sini saya pernah lihat. Masih celana pendekan. Ya, sebelum bisa berpantun ria di Ungaran. Saya melihat semuanya. Jadi usia kita itu nggak terpaut jauh. Bahkan hari ini dengan beberapa gembala, usia saya paling terpaut 5 tahun lebih tua, 4 tahun. Tuhan Yesus zaman itu dengan murid-muridnya nggak terpaut jauh. Yesus itu umur 33,5, 33,4 lah atau setengah. Pada waktu dibangkitkan, naik. Ayat ini saya bisa menangkap hatinya Yesus. Bukankah Bapa dan aku adalah satu? Kata Yesus. Yesus itu loh, gak usah khawatir. Berkat itu gak usah dikejar. Yesus itu sudah dari sononya itu concern sama rezeki Anda, apa yang Anda makan. Doa Bapak kami pun Tuhan ajarkan. Lewat itu diajarkan hati Bapaknya, diperkenalkan supaya jadi Bapak kita. Supaya kita memanggilnya Bapak kami di dalam sorga. Berikan pada kami hari ini rezeki kami atau makanan kami secukupnya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, give me my daily bread and daily fish. Gak usah khawatir. Jangan jadikan visi hidupmu tertinggi itu adalah berkat. Jangan jadikan visi hidupmu tertinggi itu adalah berkat. Aku butuh sepiring nasi atau semangkuk berlian. Terserah, setiap orang standarnya beda. Ada yang sungguh-sungguh perlu iman untuk lihat nasi di atas meja. Ada beberapa nasi berlimpah ruah, cuman berlian masih langka. Jangan jadikan visi hidupmu itu murahan itu rohani pelacuran itu. Sorry saya ngomongnya terus terang. Jangan memprostitusikan iman. You're prostituting your faith if your faith is only for your bread. Kalau mungkin bukan sepiring nasi lah, bagi beberapa orang sepiring berlian, sami mawon sama aja. That's not your faith. Your faith itu harus jiwa-jiwa, penjala manusia. Jangan salah mengenali, jangan kau sebut berkat itu adalah berkat. Berkat itu hanya tambahan, itu bukan berkat sesungguhnya itu jiwa. Hubungan kita dengan Tuhan, orang lain, guna hidup kita. Kenapa Anda hari ini CEO? You think God wants to make you successful, you're wrong. Supaya Anda bisa berbuat sesuatu kebajikan. Kenapa hari ini Anda pegawai? Apakah Tuhan menekan Anda? Tidak. Supaya Anda bisa jadi berkat buat bosmu. Menjadi teladan buat orang-orang sekelilingnya. Percayalah, Tuhan itu sudah dari sononya. Tuhan itulah yang mengajari kita, papa-papa, yakni kita ini loh orang-orang jahat untuk peduli sama anaknya. Anak minta roti, masa kita bisa batu. Kita aja tahu gimana
feeding our children, gimana kita itu memberi makan anak-anak sendiri. Itu dari mana naluri seorang ibu? Dari Tuhan. Naluri seorang ayah itu dari mana? Dari Tuhan. Naluri seorang ibu sehingga ada ASI ketika dia melahirkan. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan manusia, pria dan wanita dalam gambaran rupanya. Naluri mama itu dari Tuhan. Naluri papa itu dari Tuhan. Udah gak usah ajari Tuhan, bless me. God knows how to bless you. Tuhan tahu gimana memberkatimu. Dia tahu. Lihat itu suaranya Tuhan. Bisakah kita nangkap suara Bapak? Children, do you have bread? Ini bukan untuk dia. Oh, Yesus lapar nih. Lapar nih. Gereja butuh duit. Ngawur. Yesus tidak pernah lapar. Hanya kita hamba-hamba Kristus menunjukkan itu lewat wibawa. Hamba-hamba Tuhan yang benar tidak mungkin terus ngomongnya pus-pus, pompa-pompa tentang uang. Nggak pernah. Gereja kita nggak pernah gitu kan? Anda tahu. It's a glorious pride to be able to partake in God's work. Sebuah kebanggaan sejati, mulia selamanya untuk bisa menjadi bagian dari pekerjaan Allah. Yesus berseru, anak-anak, you have bread or not? For you. Hati gembala itu selalu gitu. Kalian oke nggak ya? Kemarin, nggak di sini, tadi ibadah sebelumnya. Ada yang pakai gips. Kemarin ketemu saya di Soekarno-Hatta. Saya itu nggak pintar basa-basi. Kelihatan gitu pikiran saya langsung ke situ. Kenapa Pak? Nggak apa-apa. Setelah itu saya tanya kok kepo saya. Supaya nggak sampai orang yang salah sangka. Ternyata datang juga tadi ibadah. Hati itu nggak bisa nggak. Saya ini gembala. Kemanapun pergi saya nggak pernah cuti. Hati ini terus itu. Jadi kalau ketemu orang, sapa saya lalu dia pakai gips begini, saya pasti tanya, are you okay? Pikirannya itu bukan datang gereja nggak kamu besok sekarang. Bukan itu. Jadi kalau kita ketemu sama seorang businessman, pengusaha, ada masalah, atau ada siapa, ibu rumah tangga punya masalah keluarga. Are you okay, Bu? Children, do you have bread? Do you have bread for you? Nggak usah kejar berkat. Kalau Allah berkepentingan di hidupmu, Tuhan yang mengejarmu. Amin. Children, do you have bread? Do you have bread? Nah, saya punya pertanyaan yang sama untuk gereja kita di mana-mana. Do you have bread? Izinkan gereja ini mendoakanmu. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut ya. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 6 ini bisa jadi ada arti lah ya. Kenapa ditebarkan sebelah kanan. Tetapi selama misterius ya biarkan dia misterius. Menurut saya sih pada dasarnya ayat 6 berkata, kalau Tuhan bicara lakukan saja. Sudahlah. Persis perkataan Maria. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur mujizat pertama. Maria ngomong gini sama waiter-waiternya. Guys, pokoknya anak saya ini ngomong apa lu lakukan. Kamu lakukan, kamu kerjakan. Siap. Dicedoklah jadi anggur. Sampai ujung acara malah semakin bagus anggur atau wine-nya. Pokoknya kalau Yesus ngomong di hidup Anda. Saya mau ngomong ini nanti dikiranya merek sepatu. Just do it. Lakukan saja. Yesus berkata sama mereka, tebarkan jalamu sebelah kanan. Maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya. Mereka yang beruntung kalau taat pada Tuhan. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kalau Tuhan yang ngomong, lakukan. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan. Karena Anda akan hampa tangan. Oke? Tapi untuk tahu apakah Tuhan suruh atau tidak, ada dua macam. Ada satu yang berupa pengetahuan dasar. Misalnya, berdosa atau tidak berdosa, udah gak usah tanya Tuhan lagi. Anda tahu kehendak Tuhan. Mengampuni atau membenci, sudah tahu lah ya. Cuman kan gak ditulis di Alkitab, sana mau jadi arsitek, atau situ mau jadi dokter, dokternya mau spesialis, gitu-gitu itu mesti harus ada masuk di level berikutnya, pengetahuan itu ditambah dengan hikmat. Nah, hikmat itu mesti dicari dalam doa. Dan itu biasanya mesti harus konsultasi, makanya itu jangan dengarkan nasihat orang fasik. Karena itu bukan hikmat. Hikmat bermula dari takut akan Tuhan. Sumbernya juga penting. Meskipun ada orang ngomong sesuatu yang baik, tepat lagi misalnya kalau saya ada orang yang suka ngeramal, lu kok bisa tepat? Tetap kalau sumbernya setan, jangan kau percaya. Paulus pernah sekali jalan, lalu habis itu selalu di belakang itu ada orang yang kepul-kepulkan dan berkata, inilah hamba Allah yang sejati dari tempat maha tinggi. Semua itu betul, tapi sama Paulus coba lihat itu di Filipi, ditengking dia sampai Paulus masuk penjara. Karena sekalipun beritanya betul, kalau sumbernya salah, tolak.
Loh, kok bisa tepat tapi pastor ya? Kok dia bisa tahu? Ya udahlah. Nggak usah tanya lebih lanjut. Kalau sumbernya bukan Tuhan, dan kita tahu itu okultisme, kau harus tolak mentah-mentah. Karena itu kita harus lihat sumbernya. Sumbernya itu harus orang benar. Nasihat orang fasik jangan diterima. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan cupu-cupu pula duduk dengan pencemooh. Tapi berbahagialah orang yang merenungkan firman. Dan bersama dengan orang-orang yang merenungkan firman. Kadang-kadang di area hikmat itu kau perlu konsultasi dengan orang yang tepat. Sebelum Anda buka bisnis, kalau ada bisnisnya baru segalanya itu konsult. Bukankah di gereja ini kita punya orang-orang majus? Tidak tentu harus selalu satu orang itu siapa. Tuhan itu juga bisa pakai orang-orang yang takut akan Allah meskipun mereka tidak ternama. Tapi kalau mereka itu berada, saya sukanya di gereja, konteks gereja itu adalah, gereja itu tidak hit and run. Jadi tidak ada orang di sini itu yang kenabian lalu tiba-tiba demikian firman Tuhan, lalu dia pergi tepat sekali tapi kita nggak tahu kehidupannya. Karena karunia itu kan diuji dari buah, bukan dari karunianya. Kalau di gereja itu kenabian semuanya itu sudah inkorporasi, semuanya itu sudah termasuk di dalamnya. Selalu roh Tuhan itu berbicara seperti Nabi bersabda di dalam gereja kita. Pasti kalau Anda mau melakukan sesuatu, selama Anda tertanam dalam sebuah gereja yang sehat, pasti ada peneguhan dan konfirmasi, termasuk ada teguran dan awas-awasan, termasuk ada peringatan Allah. Itu pasti nggak mungkin luput dari hidupmu kalau Anda berada di tengah-tengah rumah hikmat. Amin? Tangkap ini ya Bapak Ibu Saudara. Semoga ini jadi tuntunan Anda nanti hari-hari ke depan, jangan salah jalan. Tidak semuanya sedikit-sedikit harus tanya Tuhan. Meskipun Tuhan itu maha hebat, tidak pernah kerepotan, tapi jangan repoti yang gitu-gitulah. Tuhan, aku mau berdoa. Hari ini, aku mending makan makanan Jepang. Atau makan gado-gado Tuhan. Kayak perut sendirilah. Kecuali, saya nggak tanya, ada hal-hal tertentu nggak perlu didoakan. Saya pergi sama istri, sama keluarga, lalu ke restoran mana segalanya. Tiba-tiba waktu masuk ke restoran itu ketemu sama satu orang. Dan dia lalu menangis bukan saya dan berkata, saya sudah berdoa supaya saya bisa ketemu Pastor Philip hari ini loh. Padahal saya mau makan Jepang atau makan gado-gado, nggak doa. Tapi pergi pun karena hidup kami itu hidup berdoa. Dan karena mesbah doa kami ada. Dan kami itu menjaga hubungan doa kami dengan Tuhan. Kemanapun pergi sekalipun tidak berdoa selalu, sebelumnya dituntun sama Kristus, ketemu sama orang, jadi jawaban doa, saya sedang bekerja, meskipun saya sedang cuti, saya nggak ngerasa sedang dipekerjakan oleh Allah. Ketemu sama orang itu termasuk, ternyata saya dan istri dan keluarga pergi ke restoran itu, ternyata juga demi menjawab doa seseorang. Tapi lamban hidup saya kalau semua tanya, Tuhan hari ini makan sushi atau sashimi. Ada hal tertentu itu sudah dipengetahuan, tidak usah tanya. Just do it, lakukan. Area-area hikmat itu Anda perlu gumulkan. Untuk mengenali Tuhan di pantai Danau Tiberia, supaya Anda tidak juling dikira itu Tuhan, lalu itu Tuhan dikira hantu. Amin Bapak Ibu. I hope this is practical for you. Supaya ini praktis. Lanjut ya. Ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus. Siapa murid yang dikasih Yesus? Yohanes, penulis Injil Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sesuatu yang lucu di ayat 7. Pertama-tama, murid yang dikasih Yesus ini Yohanes, dia tiba-tiba menjerit dan berkata, itu Tuhan. Karena dia begini loh, bukan karena Tuhan tiba-tiba berubah rupa. Tuhan tetap rupanya sama, mereka tidak mengenalinya. Jadi asumsi saya adalah tubuh kemuliaan itu bisa ganti, tapi ada esensinya yang tidak berubah. Paham ya? Jadi jangan kaget kalau nanti di sorga suatu hari kita ketemu dengan orang yang kita cinta yang sudah pergi ke sana. Itu mungkin pertama-tama kita tidak mengenali, tapi tiba-tiba kita ngerti, this is my son. Kalau ada yang sudah anaknya dulu pergi atau this is my parent, itu pasti ya, pasti kita tahu. Tapi ini bukan karena Tuhan berubah lagi rupa, bukan. Tetapi kalau Anda baca sungguh-sungguh, Yohanes mengenalinya dari perbuatan Allah. Something this good and wonderful, sesuatu yang begitu ajaib, begitu bagus, pasti dari Yesus. Ini Yohanes itu kenapa orang yang sangat-sangat melekat sama Tuhan. Pada waktu perjamuan terakhir, Yohanes itu yang merapat di dada Tuhan. Artinya, dia itu sangat ngerti Tuhan itu kayak apa. Jadi waktu dia melihat Tuhan, tetap wajahnya tidak berubah. Dia tetap tidak mengenalinya sama seperti muridnya yang lain. Tapi dia punya satu konsep yang bagus yang kita bisa tiru sebagai murid-murid Yesus. Yaitu, kalau sampai ada satu orang strange, dia kenal lalu berkata tebarkan. Lalu habis itu mereka menangkap begitu banyak ikan, semalam-malaman tidak dapat. Something this good ini gak ada yang kebetulan. Ini pasti Yesus. Kita itu mesti sedikit-dikit itu tuduh Tuhan yang bagus. Hayo yang kayak gini, Tuhan ya yang merekayasa. Meskipun Tuhan itu tidak membubuhkan tanda tangan waktu kita mengalami mujizatnya. Waktu kita alami itu harusnya kita curiga. Hayo Tuhan ya ini yang taruh di sini di hidupku. Hayo Tuhan ya yang mempertemukan. Yohanes itu geeran.
Tapi kali ini GR-nya betul. He did not mistaken his master, his teacher. Something this good must be of God and from God. Pasti dari Tuhan datang. Tapi kalau kita kan lain ya. Siap-siap ya, saya akan sarkastik ini. Kita kan lain ya, pencobaan datang. Kenapa kau cobai aku? Kenapa kau beri aku penyakit ini? Pokoknya yang buruk langsung curigai Tuhan dulu. Kenapa Tuhan ambil anakku? Kematian adalah fakta kehidupan. Kita bisa mencoba berdoa sungguh-sungguh supaya jangan. Tapi berdoa jangan sampai terjadi. Sudah iosan. Tapi kalau terjadi, janganlah kita tuduh Tuhan. Belajarlah mengerti firman ini. Semua yang baik dan benar itu datangnya dari tahta Bapa. Jangan kau sesat, jangan kau katakan kalau Tuhan mencobaimu. Sebab Tuhan tidak mencobai siapapun. Maupun dicobai oleh apapun. Dicobai oleh apapun. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar seperti Yohanes. Something this good pasti dari Tuhan. Kok bisa tiba-tiba tokoku rame? Bukan kejar berkat, tapi kalau kita diberkati, kita harus berkata, kok bisa ya? Nah, mungkin ini. Hayo Tuhan ya, hayo. Belajar punya iman, hayo. Hayo Tuhan ya, hayo. Gitu loh. Tolong ya, Ibu nanti kalau video tadi itu dijelaskan konteksnya. Nah, itu kiranya saya khotbah apa? Hayo, hayo. Itu Tuhan, saya suka kata itu. That's the teacher. That's the Lord. Tuhan gak ngomong, ini aku loh. Tuhan tuh gak begitu. Tuhan tuh gak lebay, gak minta eksis, gak demi konten. Ini aku loh. Gak ada loloannya Tuhan itu. Tuhan kalau memberkati, yang memberkati. Tuhan tuh wibawanya itu luar biasa. Tuhan kalau memberi itu, tangan satunya gak perlu tahu juga gak apa-apa. Meskipun dia maha tahu. Allah kita itu begitu secure-nya, amannya. Dia kalau memberkati kita, gak selalu dia bubukan tanda tangan. Ya kita aja yang belajar untuk rasa gitu loh, itu dari Tuhan. Masa gak kerasa sih sampai hari ini dari Tuhan? Gak kerasa tak kesehatan kita itu dari Tuhan? Kadang-kadang kalau tunggu dicabut, baru kita sadar, oh iya itu karunia. Tapi satu hal tentang Petrus saya juga kagumi, kita bisa belajar dari mereka. Petrus ini agak lelet kalau soal begituan. Tapi kalau dia sekali tahu, dia lebih cepat. Karena orang ini lebih nekat. Maka ia lucu. Dia tahu itu Tuhan kan, maka ia mengenakan pakaiannya. Orang mau renang itu buka pakaian. Ini mengenakan pakaiannya, lalu dia terjun bebas, tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Sedangkan tidak jauh perahu, ayat 8 murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Kok lucu? Mestinya kan buka baju, dia malah pakai baju dan nyemplung ke lautan. Nyampenya sama-sama. Ngapain renang? Cinta itu gegabah sih. Anda jangan pernah ngaku lah cinta Tuhan kalau Anda hitung-hitungan. Cinta itu pasti gegabah. Makanya itu Petrus itu paling mencintai Yesus. Tadi saya sudah jabarkan salah satu ibadah bahwa bukan orang yang paling dicintai Yesus, murid yang dicintai Yesus yang akhirnya mendapat kepercayaan lebih. Tapi orang yang paling mengasihi. Jangan kira, di sini kan banyak orang terjadi perdebatan keluarga atau pertikaian antara saudara. Mamaku lebih cinta kakakku. Nggak apa-apa lah, nggak usah keberatan lah. Asal Anda masih dicinta disekolahkan, kamsiah. Anda masih bisa sekali lagi buka kulkas, nggak bayar. Udahlah, nggak usah nuntut cinta lebih, karena itu nggak menentukan masa depanmu. Karena nanti dalam dunia Yesus, bukan mereka yang dicintai Yesus lebih, yang dapat kunci. Tapi, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini, termasuk Yohanes ditunjuk. Petrus berkata, iya Tuhan, 3 kali sampai nangis, mewek. Tuhan berkata, kepadamu kunci itu, gembalakan domba-dombaku. Yang jadi gembala sidang, soko guru, pemimpin utama gereja-gereja Yahudi waktu itu. Gereja mula-mula. Bukan Yohanes yang paling dikasih, tapi Petrus yang paling mengasihi Yesus. Don't worry if you're not loved. Kalau Anda di nomor 2-kan oleh papa mama. Semoga jangan ya. Di sini ada ilmu parenting yang diajarkan. Jangan. Tapi kalau iya, nggak usah ngeluh lah. Nggak usah kepahitan kebodohan sendiri. Selama aku yang paling mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tuaku, enggak apa-apa. Nanti ujungnya akulah yang melanjutkan. Amin Bapak Ibu. Anggap itu ya. Jadi saya tidak mau doakan lagi satu kelepasan orang yang merasa ditirikan. Tidak apa-apa lah, kamu ditirikan asal kamu masih tidak disembelih. Bersyukurlah setiap hari. Dia mengenakan pakaiannya, dia terjun bebas. Masuk ke sana, karena cinta itu gegabah. Kalau kita masih bisa perhitungan sama Tuhan, aku tidak mau ginilah, pelayanan ginilah, waktulah, bla bla bla. Udahlah, cinta itu pasti gegabah. Ayat ini dituliskan seolah-olah dengan nada bangga, dengan tonasi Tuhan senang. Ayat ini dicatat. Mungkin yang mencatat ini ayat, yaitu Yohanes sendiri. Mungkin dia ada irinya, iri yang baik, iri ilahi. Tapi Petrus,
kakak rohaniku, nyemplung kami semua itu. Aduh nyesel, aku tahu gitu, aku ikut cemplung sama dia. Cinta itu gegabah. Cinta itu gegabah. Jadi kalau ada seorang laki-laki mengejar Anda, tapi kalau dia nggak gegabah, pertanyaannya dua, dia disuruh mama, atau dia nggak lurus. Dia hanya harus menikahi seseorang. Sebab kalau cinta, dia pasti sedikit banyak ada crazy for you-nya. Iya, ya kan? Tanya sama laki sebelahnya itu ya, kalau itu pasangan Anda, are you crazy? Bukan are you crazy for me, tapi are you crazy? If you're not crazy for me, maybe you don't at all love me. Oh, beritahu kok, gak percaya, ya kan? Waduh, jangan-jangan setelah kebaktian hari ini ada beberapa pasangan-pasangan pacaran putus, pegatan. Gak apa-apa daripada nanti taunya kemudian hari. Cinta itu gegabah. Siapa di sini gak mau pelayanan karena terlalu perhitungan? Nanti kalau aku dicegi lah, nanti banyak lah, nanti dibentuk inilah, perubahan lagi, orang-orang baru lagi. Nanti kalau gosip apa segalanya. Aduh, sudahlah, gak usah. Yesus gak murahan kok. Cegi juga gak ditawar-tawarkan gitu kok. You know there is Christ in it. Dan ada kepentingan Kristus di dalamnya. Cukup harusnya membuatmu gegabah. Ini aku, utuslah aku. Lalu baru habis itu setelah Yesaya ngomong gitu dia baru mikir, mati aku. Cinta membuat kami gegabah dalam pelayanan kami kepada Anda. Kalau Anda terlalu perhitungan mungkin Anda harus menghitung kasihmu tinggal berapa strip saja. Kasih mula-mula. Ya, sedikit lagi ya, gak apa-apa ya. Oke. Ketika mereka tiba di darat ayat 9, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Luar biasa, Tuhan itu gak butuh kita. Ini loh. Tuhan gak tanya, ini saya buktikan bahwa yang Tuhan tanya, kamu punya lauk pauk enggak? Itu untuk mereka, bukan untuk Tuhan. Buktinya Tuhan sudah punya ikannya sendiri, tanpa Tuhan tangkap di laut. Oh, dia penciptanya loh, dia bisa ciptakan dari tangan hampa. Ketika mereka tiba di darat, itu yang naik perahu maupun satu yang gegabah, mereka melihat api arang sudah ada, di atasnya sudah ada ikan, ada roti. Hebat gak? Jadi buat apa 153 ikan yang mereka tangkap? Anda kira Tuhan butuh bisnismu untuk bangun kerajaannya? Anda kira Tuhan butuh kemampuan Anda berkhotbah? Anda kira Tuhan butuh kemampuan Anda untuk nyanyi? Anda kira Tuhan butuh kemampuan Anda untuk main keyboard? Tapi jangan marah sama saya. Tuhan gak butuh, saya butuh ya. Thank you. You think God needs you? You think God needs me? Come on lah, GR itu ada batasnya. I don't think so lah. 153 ikan itu dijual tuna-tuna. Berapa duit tuh? Mereka naik ke atas. Yesus yang jamu mereka. Mereka itu jagonya ikan, gudang ikan. Yesus yang kasih ikan. Yuk makan, digrilkan. Di situ ada ikan dan roti kan ada ditulis ada berapa. Jangan lupa ada 7 orang-orang yang sudah semalaman mancing. Nelayan kalau lapar bahaya. Kuda pun dimakan. Itu berapa banyak ikan yang dia grill? Dengan kata lain, I don't need you, blessings come from me. Blessings itu pinjamanku dalam hidupmu. Talenta kayak waktu. Gak punya waktu sama Tuhan? Ya sudah loh. Tuhan beri orang itu waktu, aku berdoa supaya dia koma. Waktumu banyak. Mau dikasih waktu sama Tuhan? Atau mau persembahkan waktumu? Sebagian dengan imbang untuk itu dan ini. Bapak Ibu pikirkan kembali. God doesn't need us. Waktu Tuhan mau bayar bea bait suci untuk orang Yahudi situ customnya. Tuhan suruh Petrus mancing. Tapi Tuhan gak izinkan dia jual ikannya. Nanti jangan-jangan Petrus bangga. Saya bayari Yesus. Saya bangunkan gerejanya. Jangan bangga dulu. Dari ikan itu keluar 2 keping. 1 untuk Petrus, 1 untuk Yesus. Ikan itu balikkan ke laut. Puji Tuhan keberhasilanmu untuk kamu. Kamu bisa pakai atau nggak pakai, aku bisa pakai itu atau enggak. Aku bisa pakai pokoknya, aku bisa pakai apa saja. Masukkan. Sekalipun mata pencaharianmu aku pilih. Karena tidak pernah ada perintah, hei Petrus pergilah bercocok tanam. Karena Petrus bukan petani, tapi nelayan. Pergilah pancing ikan. Waktu mancing ikan, Tuhan seperti mau berkata pada kita, aku pilih mata pencaharianmu, tapi bukan mata pencaharianmu yang membangun kerajaanku. Izinku di dalam mulut mata pencaharianmu itu ada keping untuk aku. You think it's about the money? You think it's about your ability, kemampuanmu? Never. Hai manusia, kau harus tahu diri, termasuk saya. You're nothing apart from Christ. Semoga pewahyuan ini nyantol ke Anda dan saya.
Yesus tidak perlu apa-apa. Jadi menunya itu sudah disiapin Yesus. Ikan mereka jadi apa dong? Tambahan aja lah. Kita ini cuma tambahan. Kita ini pupuk bawang, tambahan aja. Pupuknya dan bawangnya, udah gitu aja. Kita lihat ayat 10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak mau langsung ciptakan semua ikan? 5.000 orang itu makan 5 roti 2 ikan itu dibelah. Kalau roti dibelah bisa ngerti lah ya. Tapi kalau ikan dibelah itu ekornya yang cumplung separuh, itu tiba-tiba keluar kepala itu dari mana? Nggak lewat laut dulu. Lalu habis itu yang di bagian kepalanya, lalu habis itu cumplung, nggak ada lagi kosong ekornya itu, ekornya muncul lagi. Itu kan 2 ikan berbeda. Ngerti nggak sih? Tanpa lewat proses laut, bertelur dulu, kecuali kalau ikan paus itu kan beranak, pokoknya nggak melalui proses biologi, pum di tangannya. Apa susahnya kok masih di... Tuhan tuh baiknya gini, Tuhan menjadikan dirinya punya kekurangan demi supaya melibatkan kita. Saya merinding ngomong ini. Kata Yesus pada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Aku mau melibatkan kamu. Semua kena kasih karunia. Mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, cepet aja ya. Aduh, waktunya dihentikan. Praise the Lord. Sampai mana. Sebelah, cepet ya. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Simpel aja. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Apapun yang dari Yesus, berkat atau kepercayaan itu gak ada backdoornya. Tidak ada pintu belakang. Simpel ya, susah payah gak menambahi. Udah gitu aja. Apapun dari Tuhan, itu gak ada kebocoran. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu, sampai situ saja. Terakhir saya mau sampaikan ini. Yesus berkata ayat 12, marilah dan sarapanlah. Tuhan itu sangat rendah hati. Kalau Anda baca di ayat yang ke-13, Yesus maju ke depan, seperti pelayan, seperti waiter di restoran, ambil roti, berikan pada mereka, juga ikan itu. Mereka jadi ingat Yesus mencuci kaki. Kalau di restoran harus cuci kaki. Mereka ini kan dari laut, jadi masih basah, gak perlu cuci-cuci segala. Karena itu kebiasaan orang Yahudi kalau mau makan malam itu cuci kaki. Tamunya dicuci oleh tuan rumah. Untung kebudayaan itu bukan kebudayaan Indonesia. Kalau enggak kan kita harus cuci-cucian kaki. Tapi Yesus memberi makan. Lihat ya, Yesus pelayan ya. Ngasih makan, serve dulu. Yesus tipe, kalau lagi makan sama-sama kita dimsum misalnya. Yesus itu enggak akan makan dulu. Yesus kata makan ya, lalu dia ambil sumpitnya, lalu kasih ada siomaynya, kasih hakalnya. Itu Yesus tuh gitu. Saya sih masih kurang begitunya. Orang yang semakin ikut Yesus itu semakin gitu. Orang yang semakin ikut Yesus langsung kelihatan makanan, wah sikat, bukan. Itu masih ada setannya. Hungry Ghost namanya. Setan kelaparan. Karena Yesus tuh kayak gitu. He's so humble, you know. Malu saya sama Yesus. Wow, Yesus tuh gak ngomong soal agama. Perbuatannya itu loh, nyata. Dan Yesus itu selalu gini bahasanya. Udahlah, kayak gini tuh selalu Yesus. Marilah dan sarapanlah. Jadi ingat saya, awal mulanya Yesus berkata apa? Waktu Yesus didekati sama 2 orang murid Yohanes Pembaptis, Yesus bilang apa? Come and see. Tuhan gak nolak. Boleh gak aku mau tahu guru? Itu murid Yohanes Pembaptis. Kamu tinggal di mana guru? Tuhan gak berkata, mau tahu aja lu. Tuhan bilang enggak, come and see. Anda baca itu, marilah dan lihatlah. Sebelum di sini, marilah dan sarapanlah. Bahasa Yesus itu mirip. Marilah dan lihatlah. Yesus itu selalu inviting. Makanya itu jangan takut ditolak sama Tuhan Yesus. Selumur apapun dosa. Bertobat sih, gak bisa ada 2 rumah. Gak bisa 2 Tuhan. Mamon dan Tuhan gak bisa. Tapi Yesus tuh inviting banget. Lalu setelah itu nantinya murid-muridnya diberitahu, come and follow me. Marilah dan ikutlah. Nanti Yesus mengajarkan, marilah yang letih lesu dan beban berat. Marilah dan istirahatlah. Sekarang marilah dan sarapanlah. That's Jesus. Kalau setiap kali di dalam gereja kita di-invite, ayo ke gereja, ayo CG segalanya, itu Jesus melalui kita. Jangan dijadikan murah. Gerejanya aku diajak-ajak. Nanti tunggu sampai gak diajak sama Tuhan. Baru ngerasa loh, kok aku gak diajak. God's home house itu selalu welcome home. Tuhan itu selalu gitu, itu sifatnya beliau. Inviting. Oke, udah. Waktu terbatas, saya selesai di sini, saya kasih rangkumannya 3. Anda catat nomor 1, apa yang kita bisa pelajari mengenali Tuhan di pantai Daun Tiberias.
Danau Tiberias. Satu, Tuhan selalu rindu memberkati bidang usaha dan pekerjaan anak-anaknya. Sudah lock in itu, gak perlu ragu lagi ya. Tuhan itu kepingin memberkati pekerjaan Anda. Gak usah dikejar tuh berkat, rajin saja, jujur saja. Dan terus kembangkan apa yang Tuhan percayakan. Percayalah hubunganmu tuh yang sehat dengan Tuhan itu akan mendatangkan berkat. Dua, rahasia mujizat Tuhan hanyalah percaya saja, mau tebar kiri kayak kanan. Kalau Tuhan bicara, just do it, lakukanlah saja. Karena rahasia mujizat itu sederhana, hanyalah percaya saja dan menaati perintahnya. Tiga, Tuhan selalu ingin melibatkan kita. Ingat I tadi dalam cerita saya, dalam setiap perbuatan dan rencananya itu Tuhan selalu menjadikan dirinya kekurangan sesuatu. Itulah kamar untukmu bertemu dengan Dia yang menyediakan segalanya. Tiga ini munculkan, jepret. Tolong kameranya arah ke sana bukan ke sini. Saya lihat ada beberapa yang begitu ya. Oke, saya tahu. Silakan. Oke, ditanam dalam hati. Beginilah caranya kita mengenali perbuatan Allah tahun ini dalam kehidupan kita. Love you, God bless you. Bangkit berdiri.